konflik agama di tengah masyarakat. Kita akan belakangan kenyang dengan kasus semacam ini. Banyak sekali bermunculan. Konflik yang lahir karena agama. Biasanya karena beda-beda pandangan atau ada yang aneh-aneh dalam agama. Kata Al-Amiri, potensi konflik agama di tengah masyarakat itu lebih banyak disebabkan oleh hal-hal di luar agama itu sendiri. Secara ideal sebenarnya semua agama itu mengajarkan yang baik-baik. Wong tadi variabelnya kan variabel yang mirip-mirip saja semuanya. Cuma ada faktor eksternal yang kemudian membuat dalam tanda petik wajahnya agama itu kelihatan tidak ideal. Dia sering dituduh sebagai sumber konflik. Kok bisa ya agama yang ideal jatuhnya malah jadi sumber konflik? Nah, alasannya Al-Amiri dua. Apa sih alasan eksternalnya? Ada dua. Yang pertama kata beliau, ketika pemahaman agama seseorang kurang utuh. Pandangannya tentang agamanya tidak tuntas. Ngerti agama sedikit-sedikit. Kadang-kadang kan apalagi era medsos hari ini, ngerti sedikit-sedikit itu pun sudah berani nge-share, sudah berani ceramah sendiri, sudah berani komentar sendiri. Ngomong panjang lebar. Kadang-kadang saya iseng buka YouTube itu ada ustadz siapa ceramah itu. Ada yang komennya panjang kayak sak makalah itu. Dia ceramah dewe. Jadi kan sering gitu kan. Jadi kita tidak tahu sih siapa dia, tapi ngomongnya panjang. Jadi padahal videonya cuma mungkin dipotong 5 menit, 3 menit. Tapi kalau membaca komentar itu bisa hampir 1/4 jam itu. Wow. Nah, hari ini banyak orang yang pemahamannya masih belum tuntas, mungkin ilmunya masih belum banyak, tapi kemudian menganggap dia sudah tahu benar tentang agama. Akhirnya menghidupkan agama sesuai versi pemahamannya yang belum banyak. Ini yang kata Al-Amiri sering jadi sumber konflik. Jadi ya untuk teman-teman yang ngaji filsafat, lebih baik merasa belum ngerti dibandingkan merasa sudah tinggi ilmunya. Karena kalau kalian merasa belum ngerti, itu tanda-tanda kalian siap belajar dan mau diajari. Tapi kalau kalian merasa ilmumu sudah tinggi, itu alamat kalian sudah tertutup. Tidak bisa lagi ditambah apa-apa, wong sudah tinggi. Apalagi di depan saya kan tidak terlalu tinggi. Kalau kamu sudah merasa sangat tinggi, tidak nyampe saya. Wis aku nyerah wis. Jadi ayo terbuka dan jangan merasa sudah. Masih banyak yang harus kita tahu. Bahkan kan dulu waktu di Sokrates kan ada uraian orang yang merasa tambah pengetahuan, itu cirinya antara lain dia merasa banyak tidak tahu. Semakin kamu merasa, wah ternyata saya belum tahu Pak, saya ternyata belum tahu ini Pak, belum tahu itu Pak. Padahal itu hakikatnya wawasanmu tambah, tapi rasanya bahwa kamu belum tahu. Itu ciri-cirinya kamu sudah ada di jalur yang benar. Kayak tadi mungkin materi-materinya Al-Amiri, oh iya ya, begitu ya memang, baru tahu saya. Itu kan muncul dari sebelumnya saya belum tahu, sekarang baru tahu saya. Dan di antara efeknya pengetahuan itu melahirkan pertanyaan jauh lebih banyak dari pengetahuan itu sendiri. Itu yang membuat orang itu tambah pinter semakin menunduk. Bukan karena dia memaksa diri menunduk, wah saya orang pinter ini tak tawadhu, tidak begitu. Tapi dia sendiri merasa
ternyata aku ini tidak ada apa-apanya. Banyak yang saya belum tahu. Ya sederhananya gini loh. Kenapa kok pengetahuan itu justru melahirkan pertanyaan? Misalnya, tiba-tiba kamu dikasih tahu, itu teman kita yang duduk di pojok sana itu akhirnya jadian dengan yang duduk di pojok sana. Itu kan informasi baru. Loh, bener jadian, ini kan informasi. Tapi kan selanjutnya muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan? Itu pendekatannya kayak gimana ya? Itu kan terus muncul pertanyaan macam-macam. Jadi satu pengetahuan itu bisa melahirkan banyak sekali pertanyaan lanjutan. Apa cocok ya? Wong itu beda jurusan loh. Nah, ini yang disebut semakin orang luas wawasannya, semakin dia menunduk. Karena dia semakin sadar ada banyak yang harus saya jawab. Ada banyak yang harus saya kejar jawabannya. Maka di antara sumber masalah adalah pemahaman yang kurang utuh. Pokoknya semangatmu belajar saja. Makanya tadi di awal saya sebut ngaji ini anggap belajar bersama. Biar meningkatkan kualitas pengetahuanmu. Yang kedua, ya kalau ini otomatis lah ya. Karena ada kepentingan-kepentingan. Jadi ada kondisi sosial yang mendorong ke sana yang biasanya isinya kepentingan-kepentingan para pemeluknya. Sebenarnya itu kepentinganmu, tapi kamu atasnamakan agama. Sehingga kalau buahnya negatif, orang melihat agamanya. Jadi ini yang mungkin sering terjadi ya. Ya sering saya contohkan itu kan kadang-kadang kita dalil pun milih-milih yang cocok dengan kita. Kayak tadi wong yo nyontek kok pakai dalil birrul walidain itu loh. Itu kan kepentingan. Mungkin orang terus jadi mengkerutkan membaca alasan birrul walidain itu. Atau yo kayak sering saya contohkan itu kan yo padune kamu pengen pacaran terus nyari ayat-ayat yang cocok yang membolehkan pacaran, terus kamu ketemunya waja'alnakum su'ubau wa qabaila li ta'arufu. Boleh loh Pak, ada dalilnya ta'aruf itu Pak. Kepentingannya bunyi dulu. Baru terus dalilnya dicari, argumennya dicari. Ayo banyak ini kan yang kita melakukan hal seperti ini. Itu ya kalau untuk konteks pribadimu yang sangat sempit mungkin tidak masalah, tapi begitu kamu jadi pemimpin atau kamu punya banyak yang mengikuti kamu, ya bisa bahaya karena diikuti. Dan ini yang sering menimbulkan konflik. Solusinya apa? Kata Al-Amiri, solusinya ulul albab. Kita perlu banyak ulul albab.